Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak buku. Selama ini pada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu masjid yang sama-sama kita hormati, Bapak Imam kita yang kita muliakan, para muadzin, Bapak dan Ibu jamaah yang luar biasa pada malam hari ini, alhamdulillah masih dapat hadir di Masjid Taqwa di malam yang ke-7 melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sholat tarawih beserta witir secara berjamaah. Persatuan kembali Kota Dumai setiap malamnya dudul itu disiapkan berganti-ganti. Dari mulai awal malam pertama, hari pertama malam kedua sampai malam ini hari ke-6 malam ke-7. Dudul malam ini tadi sore, setiap sore pada asar diskusikan, dimudaharahkan dengan para mubalik yang akan turun ke masjid dan musola. Tadi dudul kita dibahas adalah terkait dengan keberkahan dalam makan sahur. Jadi ini dudul kita. Bapak Ibu, salah satu perkara yang disunnahkan dalam melaksanakan ibadah puasa ini salah satunya. Banyak lagi yang lain. Nah, salah satunya adalah makan sahur. Makan, tapi kita lakukan waktunya di waktu sahur. Waktu di akhir malam. Kapan waktunya? Ketika sahabat bertanya, kira-kira kalau itu antara azan dengan berhentinya sahur itu jam berapa? 50 ayat. Makanya bisa yakin dulu 10 menit sebelum azan subuh sudah imsak. Imsak itu sama artinya dengan siang. Imsak itu dengan sahur. Sahur artinya puasa, siang artinya puasa, imsak itu artinya. Jadi kalau sudah imsak itu berarti tidak boleh puasa. Ingat boleh ya? Jadi kalau sudah ada tanda imsak sudah boleh puasa, karena puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menahan. Jadi kalau ada punya selinting imsak itu berarti kita sudah boleh menahan. Apa keberkahan dalam makan sahur? Kita kutip Bapak Ibu dari satu pendapat, rujukan ini dari Ibnu Huzaimah. Ada 8 keberkahan dalam makan sahur itu. Yang pertama, keberkahan dalam makan sahur itu adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan dalam hadis di atas. Ada hadisnya dari Nabi SAW, yaitu hadis yang ke-1095 dalam kitab Muslim, atau hadis yang ke-1923 dalam Sahih Bukhari. Hadis ini dari Anas bin Malik. Kata Nabi, makan sahurlah kalian. Ini kata Nabi, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dari hadis inilah Bapak Ibu, ada ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat 80. Lihat An-Nisa 80. Ayat itu andaikan kita terjemahkan, barang siapa yang mentaati Rasul, mayyuti'ir Rasul, faqad ata Allah, sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi ketika kita mentaati Rasulullah, karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur kita itu ada
pekerjaan itu termasuk pekerjaan memenuhi atau mentaati perintah Rasulullah SAW. Mentaati perintah Rasul itu juga sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tinggalkan makan sahur, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan yang pertama adalah mentaati perintah Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita akan ikuti, kita akan meladani apa yang menjadi pekerjaan dan perbuatan Nabi. Inilah dulu sahabat. Kita kenal dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kita kenal dengan Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. Selalu saja mendatangi Aisyah untuk menanyakan apa saja yang perlu saya lakukan terhadap pekerjaan Nabi. Kira-kira ada tak lagi yang belum kami lakukan? Kira-kira ada tak lagi yang belum kami perbuat? Sebagaimana Nabi telah melakukannya, mencontoh mereka. Tentu kita sebagai umatnya Bapak Ibu ini juga melakukannya. Salah satunya adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW dengan makan sahur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keberkahan dalam makan sahur itu adalah makan sahur itu merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Hadis dari Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahab. Perbedaan antara puasa kita, puasanya umat Nabi Muhammad orang Islam, dengan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis Muslim. Ini artinya Bapak Ibu, Islam mengajarkan ya barok dari orang kafir itu artinya tidak royal pada mereka karena puasa kita saja membedakan dengan orang kafir. Kalau mereka ada makan sahur juga, kalau mereka ada juga puasanya, mereka ada juga menjalankan ibadah menahan, tentu beda dengan kita apa? Beda dengan kita adalah pada sisi makan sahur. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, keberkahan dalam makan sahur itu adalah dengan makan sahur visi kita semakin kuat. Walaupun hanya bangun sebentar dan minum air seteguk, apalagi kita bisa makan. Makanya disunahkan mengakhiri makan sahur. Kenapa disunahkan mengakhiri makan sahur? Supaya semakin kuat tenaga kita. Karena yang kita butuhkan adalah lebih kurang 12 jam di dunia ini kita tidak makan, tidak minum selama kita berpuasa. Makanya ketika kita makan sahur, paling tidak bertahannya makanan yang kita makan itu dalam lambung 4 jam. Visi kita sedang segar. Dari mulai kita menahan, anggaplah jam 5 kurang 10 kita mulai menahan, tambah 4 jam. Berarti jam 9 pagi masih fit badan kita. Kemudian dari jam 9 tambah 4 jam lagi karena sudah berpindah proses kepada mesin yang lain dalam perut kita. Makanya hari dulu sudahlah mulai capek kita, mulai letih kita, karena yang digiling sama perut kita tadi, sama lambung kita itu sudah tidak ada lagi. Lambung kita sudah mulai kosong. Maka dari itu terasa lapar kita. Maka dari itu Bapak Ibu sangat dibutuhkan makan sahur karena keberkahan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, orang yang makan sahur mendapatkan selawat dari Allah dan doa daripada malaikat. Abu Sa'id Al-Khudri yang menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya, walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Orang makan sahur aja dapat selawat dari Allah dan para malaikat. Maka jangan tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Laksanakan makan sahur. Makan sahur itu memang waktu-waktu sahur, Pak. Waktu-waktu sahur 30 menit, 40 menit sebelum imsak. Makanlah ketika itu. Maka kita akan mendapatkan selawat dari Allah dan doa dari para malaikat. Yang kelima, keberkahan makan sahur yang kelima adalah waktu makan sahur
Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Di waktu-waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lihat dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir malam. Lantas dia berfirman, Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Pada waktu sahur Allah turun menjadi Allah. Maka ketaklah kita sahur, menjelang makan sahur, berbanyak ibadah sebelumnya. Tahajudkah kita, sholat sunat tahajudkah kita, menjelang makan sahur berdoa ketika itu, mintalah kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Allah akan beri, andaikan dia minta ampun, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa. Yang keenam, keberkahan dari makan sahur itu apa? Makan sahur itu adalah waktu yang utama untuk beristighfar. Lihat dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 17. Ada dalam surah Al-Dariyat ada 18. Dan orang-orang yang minta ampun waktu sahur. Al-Dariyat ayat 18, wa bil as'arikum yastaghfirun, dan selalu mengampunlah waktu pagi sebelum fajar. Artinya waktu sahur. Yang ketujuh, keberkahan sahur adalah orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh. Dijamin Allah. Kalau tak makan bagaimana tak jawab? Tapi kalau tak makan sehat. Kenapa orang semuanya kalau zuhur itu letih? Harusnya kan semakin lambat kita membuka kan semakin letih. Tapi lah tinggal 5 menit lagi makin semangat. Kenapa makan? Padahal dari zuhur itu kan zuhur itu udah nampak itu letih segala macam. Harusnya kan semakin letih menjelang 5 menit dah buka. Tapi semakin nak dekat buka semakin kalau disuruh ngambil makan cepat larinya. Itu anak-anak. Kenapa? Karena nampak makan itu memang semangat gitu. Makanya Bapak Ibu yang berada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa makan sahur dijamin bisa jawab azan. Yang terakhir dari Ibnu Uzaimah menyebutkan makan sahur sendiri bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuatnya kita beribadah puasa di siang hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu 8 keberkahan ini setiap malam kita makan sahur, insya Allah akan mendapatkan keberkahan sepanjang waktu. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu Bapak Ibu jangan lupa makan dulu waktu sahur, jangan kayak sahur sayur itu tidak ada makan sahur tengah malam itu makan malam. Kalau makan sahur memang tidak waktu tak bisa itulah. Nah itu ada keberkahannya. Tapi kalau makan jam 1 minum teh tarik jam 1 kurang boleh. Nah itu awas lah. Kalau ada yang lain apa juga ada berkahnya banyak, tapi belum dapat keberkahan sahur. Dan keberkahan sahur hanya didapatkan pada waktu sahurnya. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada